Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmawati Tahir, NIM 13142303. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang peningkatan motivasi dan disiplin kerja. Latar belakang adanya disiplin kerja yang tinggi, maka seorang individu yang mempunyai produktivitas yang tinggi. Adapun upaya menciptakan suatu kedisiplinan dalam suatu organisasi dapat dilakukan melalui tata tertib yang jelas, tata kerja yang sederhana yang dapat dengan mudah diketahui pegawai. Definisi motivasi dan disiplin kerja. Motivasi kerja, motivasi berkaitan dengan usaha dan dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang yang dimana dilakukan untuk memenuhi semua tujuan yang diinginkan oleh seseorang sehingga mencapai ke arah tujuan yang ditujukan. Teori ERG dalam Rifai menyebutkan ada 3 hal kategori kebutuhan individu, yaitu eksistensi, keterhubungan, dan pertumbuhan. Teori ini mengemukakan kebutuhan manusia menjadi 3 kelompok, yaitu A. Kebutuhan eksistensi ini untuk kebutuhan dalam bertahan hidup, kebutuhan fisik. B. Kebutuhan keterhubungan adalah kebutuhan untuk berhubungan dengan kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. C. Kebutuhan pertumbuhan adalah kebutuhan yang berhubungan dengan pengembangan diri untuk menjadi produktif dan kreatif. Disiplin kerja. Kedisiplinan merupakan suatu hal yang memiliki fungsi yang penting dalam manajemen sumber daya manusia, karena semakin baik disiplin karyawan, maka semakin tinggi pula hasil kinerja yang dicapai. 1. Disiplin retributif, yaitu pemimpin berusaha menghukum orang yang berbuat salah. 2. Disiplin korektif, yaitu pimpinan berusaha membantu karyawan mengoreksi perilakunya yang tidak tepat. 3. Perspektif hak-hak individu, yaitu upaya penegak disiplin yang memperhatikan hak-hak dasar individu. 4. Perspektif utilitarian, yaitu upaya penegak yang seimbang dengan dampak yang dilakukan oleh individu. Kinerja yang baik merupakan suatu tindakan untuk tercapainya tujuan dari organisasi, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan kinerja. B. Jenis-jenis teori motivasi kerja. Tentunya, setiap orang memiliki motivasi tersendiri. Saat melakukan suatu pekerjaan, motivasi adalah proses-proses psikologi yang dapat menyebabkan adanya stimulasi, kegigihan, serta arahan terhadap kegiatan yang dilakukan seseorang dengan sukarela pada suatu tujuan tertentu. Banyak sekali teori-teori yang membahas mengenai motivasi, dan hampir kebanyakan teori-teori yang ada tersebut membahas hubungan motivasi dengan kebutuhan manusia dengan tujuan memenuhi kebutuhan tersebut. Maka kerja motivasi akan otomatis sehingga dapat mewujudkan. C. Proses tahapan tindakan pendisiplinan. Disiplin karyawan merupakan sebuah tantangan bagi seorang manajer. Butuh waktu dan proses yang tidak instan. Menjadikan disiplin sebagai budaya dan etos kerja bagi karyawan.
Tindakan disiplin karyawan yang efektif dan terbaik adalah disiplin yang terjadi saat seorang karyawan dapat terinspirasi dan termotivasi bertindak disiplin karena keinginan tersendiri dan bukan hanya karena paksaan dan keharusan mengikuti aturan atau kebijakan perusahaan. Biasanya langkah disiplin karyawan progresif berlangsung dalam 4 tahap, yaitu peringatan lisan, teguran tertulis terakhir, pemutusan hubungan kerja. Jenis-jenis disiplin. Jenis-jenis disiplin kerja terdiri dari beberapa macam. Neustrom dalam Asmirsi menyatakan bahwa disiplin mempunyai tiga macam bentuk, yaitu sebagai berikut: 1. Disiplin preventif, 2. Disiplin korektif, 3. Disiplin progresif. Disiplin kerja adalah suatu hal yang sangat penting untuk pertumbuhan organisasi perusahaan, terutama digunakan untuk memotivasi karyawan agar mendisiplinkan diri dalam melaksanakan pekerjaan baik secara perorangan maupun secara kelompok. Contoh kegiatan yang akan memperoleh tindakan pendisiplinan. Kata disiplin sangat sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Disiplin merupakan salah satu kebiasaan yang baik dalam pola hidup masyarakat secara umum. Tidak hanya itu, bahkan sebagian orang percaya bahwa disiplin dapat menjadi salah satu kunci sukses keberhasilan seseorang dalam menuntut ilmu dan dalam hal-hal yang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu pengertian disiplin adalah ketaatan, kepatuhan kepada peraturan, tata tertib, dan sebagainya. Dalam pengertian disiplin tersebut ada dua kata kunci utama, yakni taat, patuh, dan aturan tata tertib. Hal ini dapat dimaknai bahwa disiplin tumbuh dari sikap patuh dalam diri seseorang untuk mengikuti aturan yang telah dibuat untuk diri maupun lingkungan sekitar. 1. Tujuan disiplin, 2. Jenis-jenis disiplin, 3. Disiplin belajar. Kesimpulannya yaitu motivasi adalah sebagian keinginan yang timbul dari dalam diri seseorang atau individu karena terinspirasi, disemangati, dan terdorong untuk melakukan aktivitas dengan keikhlasan, senang hati, dan sungguh-sungguh sehingga hasil dari aktivitas yang dia lakukan mendapat hasil yang baik dan berkualitas. Disiplin karyawan merupakan sebuah tantangan bagi seorang manajer, butuh waktu dan proses yang tidak instan. Menjadikan disiplin sebagai budaya dan etos kerja bagi karyawan. Oke, terima kasih dari saya. Apabila ada kesalahan kata, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.